Wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang Bapak wabarakatuh, Ibu. Bapak. Apa kabar hari ini? Baik, Baik, baik Pak. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat. Baik, mengawali pada pendampingan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar terkait dengan kurikulum yang dalam konteks pendidikan inklusif. Sebelum itu, saya punya jargon yang buat semangat Bapak Ibu untuk mengawali dan juga mengantarkan anak-anak kita untuk meraih belajar yang merdeka. Kalau saya bilang ABK, Bapak Ibu bilang bisa. Kemudian inklusif, yes, seperti itu ya. Kita mulai Bapak Ibu ya. ABK Bisa. bisa. inklusif, Yes. Yes. terima kasih. Baik, saya akan bagikan link Jambot di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu buka. Saya share screen. Sudah kelihatan. Bapak Ibu mengisikan terkait dengan pertanyaan yang sudah saya tuliskan di link Jambot. Ya. Bagaimana kurikulum dan pembelajaran dalam konteks inklusif? Monggo satu lagi. Baik, Bapak Ibu, mungkin bisa dijelaskan dari yang warna pink. Mungkin yang menuliskan warna pink silahkan menjelaskan. Baik, monggo. Terima kasih waktunya. Tadi saya menuliskan harus bisa menyesuaikan dengan kondisi anak. Artinya bahwa kurikulum ataupun panduan belajar ataupun silabus materi dan sebagainya di masa saat ini, apalagi ini untuk inklusi, itu memang benar-benar harus bisa sesuai dengan kondisi anak, dengan kodrat anak. Anak itu seperti apa? Kita harus pandai-pandai memilah materi maupun caranya agar anak itu bisa menyerap ilmu, menguasai ilmu. Ini penting sekali, Pak, Bapak, karena apa? Ya. Bahwa belajar sesuai kodrat anak itu akan menyenangkan dan memudahkan anak untuk menerima apa yang dipelajari. Begitu, Bapak. Iya, terima kasih Pak Fajar. Mungkin yang lain, Budina, silakan. Baik, Pak Budi. Di sini saya menuliskan sesuai dengan kebutuhan siswa karena kan ABK mempunyai kebutuhan khusus, jadi kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa tanpa memaksa dari kebutuhan tersebut. Kemudian terbuka untuk semua anak dan yang adaptif dan juga ramah. Jadi kurikulum itu bisa digunakan untuk semua anak, maksudnya terbuka untuk semua anak itu digunakan untuk semua anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Fajar dan Budina. Berarti di situ dari dua hal yang Bapak Ibu sampaikan. Lantas bagaimana ketika sudah sesuai dengan kebutuhan ini, bagaimana prosesnya? Baik, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini hal yang menarik dan terbuka ketika panjenengan sudah menyampaikan terbuka untuk semua anak, artinya saya menambahkan Bu Dina ya, terbuka semua anak berarti tidak hanya untuk yang berkebutuhan khusus saja, tetapi juga yang anak-anak pada umumnya. Ini saya coba di slide PowerPoint saya, kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan, Bapak. Bagaimana caranya agar kurikulum itu bisa adaptasi dengan baik sesuai dengan kebutuhannya? Ini ada modelnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah duplikasi. Nah, duplikasi ini dari kata duplikat artinya sama. Jadi ketika ada anak berkebutuhan khusus itu yang punya kebutuhan tidak perlu dimodifikasi ya disamakan. Artinya kurikulumnya sama dengan anak-anak pada umumnya. Kemudian modifikasi ini dirubah Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Ada substitusi, ini ada beberapa bagian yang mungkin dihilangkan, diganti. Bukan dihilangkan, diganti dengan hal yang baru. Misalkan anak-anak misalkan di satu kelas itu ada anak yang tunanetra, tapi di saat di situ
ada mendeskripsikan sebuah benda, akhirnya diganti Bapak Ibu untuk indikatornya dia mendengarkan sesuatu hal yang berhubungan dengan yang sama, misalkan seperti itu. Kemudian omisi ada beberapa yang dihilangkan, misalkan di satu sekolah, satu kelas itu ada yang CP tidak bisa bergerak, tetapi di situ kurikulum olahraga misalkan lari kan tidak mungkin, akhirnya itu dihilangkan untuk indikator larinya, diganti mungkin merangkak dan sebagainya itu. Kemudian kita nanti Bapak Ibu akan merancang bagaimana kurikulum ini sesuai dan sangat adaptif. Jadi kata kunci kurikulum adaptif di sini adalah ada dua hal, kurikulum sendiri dan juga adaptif. Monggo, ada yang mungkin bertanya sampai di kolom ini Bapak Ibu. Iya, maaf Pak Budi sama bertanya. Menarik sekali ini ya, karena di sekolah saya juga ada anak yang mestinya memakai ini. Nah, terkait kurikulum kita bisa mengganti. Apakah saya sebagai seorang guru ini boleh mengganti kurikulumnya atau menambah atau mengurangi? Begitu Pak Budi, terima kasih. Pak Fajar, ini menarik. Jadi dalam konteks ini di kurikulum di satuan pendidikan ini nanti kan ada SKKD, itu sudah patokan dari sana Bapak Ibu. Yang kita rubah, kita sesuaikan itu di indikatornya. Jadi penyesuaian nanti ada di tujuan, kemudian juga ada materi, proses, alat, media ataupun evaluasinya Bapak Ibu, Pak Fajar. Misalkan di materi di tempat Bapak ada anak yang kesulitan berhitung, misalkan di kelas 3 itu seharusnya untuk anak belajar matematika mencari luas segitiga. Tetapi karena anak tersebut kemampuannya hanya sebatas mengetahui segitiga, akhirnya soalnya sama-sama belajar segitiga, tetapi yang satu sudah menghitung luas, yang satu hanya membedakan ini segitiga, ini segi empat, seperti itu. Jadi ada kesamaan hak yang dalam konsep ini adil tidak harus sama. Jadi seperti itu. Ini contoh pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Kalau ini Bapak Ibu, mohon maaf, ini yang satu saya ambil gambar dari Australia. Alhamdulillah kebetulan tahun 2014 saya juga berkesempatan untuk belajar ke sana, mendapatkan terkait dengan inclusive education, dan ini saya terapkan berbeda ya Bapak Ibu, tapi konteksnya sama, melayani ini perlakuan sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ulangan kita harus menerjemahkan soalnya sesuai dengan kemampuan bahasa anak. Jadi di sini kalau bahasa Jawa ya kita sesuaikan soalnya dan juga bahasanya kita terjemahkan agar mereka juga paham. Dan goal kita nanti Bapak Ibu, kita nanti seperti ini. Kita akan membuat apakah nanti kurikulum itu dimodifikasi untuk reguler atau untuk khusus. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita langsung ke refleksi Bapak Ibu. Maaf, waktu kita sudah selesai, mungkin 1 menit aja. Pak Fajar, silakan. Nah, baik Pak Budi, di sesi akhir ini menurut saya bisa disimpulkan ya, kurikulum, materi, silabus, cara dan sebagainya itu berarti harus menyesuaikan dengan kondisi anak. Kemudian yang kedua, kurikulum yang dibuat itu harus bisa mengedukasi semua anak. Artinya apa? Bahwa apa yang kita berikan betul-betul yang dibutuhkan anak. Jadi bukannya kita yang membutuhkan, tapi mereka yang membutuhkan, sehingga kita bisa memberi yang sesuai. Kira-kira begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Mungkin Bu Dina sekilas. Baik, terima kasih Pak Budi. Dari kegiatan kita hari ini saya menyimpulkan bahwa kurikulum adaptif itu menyesuaikan dengan kondisi siswa, yang artinya itu adalah memerdekakan si anak ini, karena khususnya untuk anak yang berkebutuhan khusus. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Fajar dan Bu Dina. Artinya semua kesimpulan saya terima dan ini luar biasa. Kurikulum yang harapannya bisa memerdekakan untuk semua anak dan belajar sesuai dengan kodrat dan kebutuhannya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.